Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Zul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us ila jami'il umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiriz zaman. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama sekali mari kita berserah diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala, seraya kita senantiasa berusaha dan berjuang untuk tetap menjadi abdan syakura, sebagai seorang hamba yang pandai mensyukuri nikmat dan tidak menyalahgunakan nikmat, apalagi mengkhianati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat kita diberikan peringatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, fa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Ketika engkau telah mendapatkan dan merasakan berbagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka jaga dan manfaatkanlah nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena sesungguhnya menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan nikmat itu sirna dan lenyap dari kehidupanmu. Nikmah akan berubah menjadi niqmah. Kesenangan akan berubah menjadi kesengsaraan. Kita berlindung kepada Allah daripada yang demikian. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kehidupan yang penuh dengan kezaliman, kefasikan, menuju kehidupan yang penuh dengan kebaikan, kebenaran, dan membangun peradaban bagi kehidupan manusia. Semoga kita semua insya Allah akan dapat meneladani keteladanannya, mengamalkan sunnahnya, dan suatu masa nanti di akhirat Allah pertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi, syuhada, wassalihin di sorga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada salat Jumat kita hari ini 24 Zulqa'dah 1446 Hijriah adalah spiritualitas ibadah haji. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, bahwa ibadah haji itu dikerjakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bulannya ditentukan, tempatnya pun telah ditentukan.
ketika kita membaca surah Taubah ayat 36, di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 12 bulan di dalam satu tahun. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Ada 12 bulan hijriah di dalam satu tahun. Minha arba'atun hurum. Dan di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Dan ibadah haji dilaksanakan pada bulan-bulan haram yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, yang dimulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, yang nanti merupakan puncak ritual ibadah haji pada 9 Zulhijjah, kemudian Al-Muharram, ini yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun mutawaliyatun, yang 3 bulan haram itu berurutan, dan yang satu lagi terpisah daripada yang 3, itulah bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dikatakan dengan bulan haram yang juga merupakan bulan ibadah haji, karena pada bulan-bulan ini sesungguhnya sangat diharamkan terjadi peperangan, pertumpahan darah, berbuat kezaliman dan kefasikan. Karena siapa yang berbuat dosa-dosa besar di bulan haram, maka dosanya akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa yang berbuat kebaikan, beramal ibadah di bulan-bulan haram, maka kebaikannya pun akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari-hari ini kita sedang mengantarkan dan melepas lebih kurang 221.000 orang jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya pernah menyebutkan hakikat perjalanan ibadah haji itu tidak terlepas dari 4 nilai-nilai spiritualitas yang harus kita pahami. Makanya dibedakan, ada orang yang pergi haji dan ada orang yang berhaji. Al-wafdu kasirun wal hajj qalilun. Orang yang pergi haji itu sangat banyak, kata Nabi. Bahkan tahun ini menurut Al-Mamlakah As-Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia, kuota haji dunia mencapai 3 juta orang melaksanakan ibadah haji dari seluruh penjuru dunia. Orang yang pergi haji banyak, wal hajj qalilun, tetapi orang yang berhaji sangat sedikit. Orang yang pergi haji itulah mereka yang pergi, tapi kembali dari ibadah hajinya tidak membawa suatu pun perubahan dalam kehidupannya. Tetapi orang yang berhaji itulah mereka yang pergi menunaikan ibadah haji, dan sekembalinya dari sana terjadi perubahan yang signifikan, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakatnya, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang disebut dengan orang yang berhaji. Dan sesungguhnya orang-orang yang sedang berhaji, mereka adalah orang-orang yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah tamu-tamu Allah, dan mereka berhaji hakikatnya adalah mereka sedang menjemput kunci-kunci sorga. Dan disebut dalam satu hadis, faman hajja lillahi falam yarfus walam yabsuk
faraja'a ka yaumin waladathu ummuhu wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Siapa yang berhaji dan selama dia berhaji tidak berbuat fasik, dia tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, dia melakukan segala kebaikan, maka saat nanti dia kembali ke negerinya, dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, manusia baru dengan kehidupan baru. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali sorga yang terindah. Dalam kajian sufistik, Imam Al-Ghazali menyebutkan hakikat orang yang berhaji ada 4 hal yang harus mereka dapati, dan inilah spiritualitas perjalanan ibadah haji. Yang pertama, rihlatul ubudiyah, bahwa orang-orang yang sedang berhaji sejatinya mereka itu adalah orang-orang yang mempersiapkan investasi amal ibadahnya, baik itu ibadah yang terkait hablum minallah maupun ibadah yang terkait dengan hablum minan nas. Orang yang berhaji itu sejatinya mereka memiliki 2 rasa dalam kehidupannya. Al-mazaqah al-ilahiyah, rasa kebertuhanan yang semakin tinggi, rasa takutnya kepada Allah semakin tinggi, sehingga dia senantiasa berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus memiliki al-mazaqah al-insaniyah, rasa kemanusiaannya yang juga semakin tinggi, sehingga dalam hidupnya dia mampu membangun peradaban. Dia menjadi khalifah yang terbaik di muka bumi ini, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, bahkan kesantunan terhadap alam semesta, hewan, tumbuh-tumbuhan, laut, dan segala apa yang ada di bumi sebagai amanah dan anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan rihlatul ubudiyah, bahwa orang yang berhaji dia sedang melakukan perbaikan, dia sedang melakukan reformasi terhadap dirinya, terutama pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tingkat muqarrabun, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, spiritualitas ibadah haji itu adalah rihlatul huduriyah, yaitu perjalanan yang menyadarkan nilai-nilai manusia secara universal, bahwa di sana, di 2 tanah haram yang mulia, Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, akan bertemu seluruh umat Islam dari seluruh penjuru dunia, sehingga akan terbangun nilai-nilai universal manusia sejagat. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tiada lain supaya kamu saling mengenal peradaban yang ada di dunia, saling mengenal kehidupan. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa Allah tidak melihat warna kulit, kekayaan, dan nilai-nilai materialistik yang ada pada diri manusia, tetapi Allah memandang sesuatu yang terdalam di kedalaman hatimu. Rihlatul huduriyah mengajarkan bahwa spiritualitas ibadah haji supaya kita saling menghargai sesama manusia, bahkan tidak untuk berbuat kezaliman, apalagi berbuat kerusakan dan menimbulkan pertumpahan darah di muka bumi ini. Karena sesungguhnya manusia, alam, tumbuh-tumbuhan, dan segala yang ada di bumi
bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti pada saat 9 Zulhijjah 3 juta saudara-saudara kita yang berhaji, mereka melaksanakan wukuf di Arafah, melakukan perhentian di bawah langit yang membara dengan beralaskan padang pasir berbatuan, dengan wajah-wajah berdebu, rambut-rambut yang kusut, berihram pakaian yang tiada berjahit bagi kaum lelaki. Dan itu menyadarkan miniatur daripada padang mahsyar yang akan dihadapi setiap manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Spiritualitas yang ketiga, bahwa perjalanan ibadah haji juga mengajarkan nilai-nilai spiritualitas sebagai perjalanan rihlatur ruju'iyah, perjalanan yang menyadarkan bahwa manusia suatu saat pasti akan kembali kepada Rabb-Nya, dan segala destinasi yang dijalani manusia itu mengajarkan perjalanan ruh yang dijalani setiap orang-orang yang berhaji. Berada di Madinah sekian hari, berada di Mekah lebih kurang 26 hari, dilanjutkan dengan Ar-Muzna, tanggal 8-9 berada di Arafah, tanggal 10 mereka sudah berada di Muzdalifah, di Mina pada hari-hari tasyrik, berpindah lagi menuju ke Mekah. Ini mengajarkan destinasi perjalanan ruh, bahwa manusia dari alam ruh berpindah ke alam rahim, dari alam rahim berpindah ke alam dunia, dari alam dunia berpindah ke alam barzah, nanti di hari mahsyar, dan seterusnya. Maka perjalanan spiritualitas ibadah haji menyadarkan manusia akan perjalanan kematian. Dan bukankah kita juga menyaksikan di antara saudara-saudara kita yang berhaji, ada di antara mereka yang berhaji, mereka pergi dan pergi selama-lamanya dan tak pernah kembali lagi. Itulah yang disebut dengan rihlatur ruju'iyah. Apalagi kain kafan yang berwarna putih, itu memberikan pesan moral bahwa suatu masa siapapun kita, sehebat apapun kita, akan memakai kain kafan yang tidak berjahit, bagaikan ihram yang dipakai jamaah haji ketika mereka sedang berihram, baik melaksanakan umrah ataupun ibadah haji. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan satu lagi yang keempat, spiritualitas ibadah haji mengajarkan rihlatut tarikhiyah, perjalanan lintas sejarah, napak tilas sejarah para nabi, bahkan sejarah agama-agama yang ada di tanah haram yang mulia itu, sehingga nanti seluruh jamaah haji akan melihat jejak rekam peninggalan-peninggalan bersejarah yang akan menjadi sebuah pembelajaran bagi umat yang hidup pada hari ini bahkan sampai akhir zaman. Di sanalah kita akan melihat secara langsung Baitullah, rumah Allah yang agung dan mulia. Dan setiap kali orang bertawaf, mereka akan menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Mengapa ketika bertawaf Ka'bah di sebelah kiri? Karena di sebelah kiri itu ada qalbu, hati, yang berada persis di sebelah dada kiri kita. Dan qalbu yang diterjemahkan dengan hati, disitulah sesungguhnya bersemayam dua cahaya langit, nur al-iman, nur al-ilmi, dan itulah disebut dengan nurani, cahaya iman dan cahaya ilmu. Maka manusia sejatinya kemanapun mereka pergi, mereka selalu harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan energi positif dalam menjalani kehidupannya.
ittaqullah haitsuma kunta. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bertakwalah dan takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka Baitullah harus menjadi energi ruhani yang teramat sangat dalam bagi setiap orang beriman, bahwa dimanapun dia berada, dia harus sujud di hadapan Baitullah yang tersimpan di kedalaman hatinya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 78 memberikan peringatan kepada kita, dan berhati-hatilah, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, sekalipun kamu dalam benteng yang sangat tinggi, benteng yang sangat kokoh, tapi kematian itu akan datang kepadamu. Kematian itu akan menembus batas kalau waktunya sudah tiba. Baitullah mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan kematian yang akan datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Kimia As-Sa'adah pernah memberikan peringatan, ma aqrabun nas illal maut. Tidak ada yang paling dekat dengan manusia kecuali kematian itu sendiri. Maka jadikanlah setiap denyut nadi dan nafas kita senantiasa dalam berbuat kebaikan demi kebaikan. Kita berpindah dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lain untuk menjadikan itu investasi yang sangat berharga bagi kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Silahkan kamu berbekal-bekal, dan tiadalah bekal yang terbaik di dunia ini, tidak ada investasi yang terbaik kecuali ketakwaan, kepatuhanmu dan ketundukanmu dalam menjalankan perintah Allah, dan kepatuhanmu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada akhirnya kita mendoakan diri kita dan keluarga kita dan saudara-saudara kita yang sedang berhaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka perlindungannya, kemudahannya, dan mereka merasakan nikmatnya beribadah dan memandang Baitullah, sehingga semakin dipandang, semakin menyadarkan, menginsafkan, dan menjadikan manusia itu mendapatkan energi yang terbarukan dalam hidupnya. Itulah energi iman dan ilmu yang menambah ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang saat ini belum berhaji, semoga di suatu hari Allah memberikan kita kesempatan sujud di depan Baitullah dan berziarah di pusara Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinatul Munawwarah. Dan kita yang sedang tidak berhaji di tahun ini, mari memperbanyak amal ibadah, dan di antaranya bagi kita yang diberi Allah kelebihan rezeki, kita berdaya gunakan untuk berkurban, sehingga kebaikan yang kita lakukan akan dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita, mereka yang membutuhkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita, man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang sudah diberi Allah rezeki, dia berkemampuan, bahkan berkelebihan, tapi dia tidak mau berkurban, janganlah dekat-dekat ke tempat solat kami. Artinya Nabi tidak simpati kepada orang yang berkemampuan, tapi dia tidak memberdayagunakan hartanya pada jalan yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya, bahkan bagi orang lain, dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum
bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa nuri wa basari wal hamd. Alhamdulillahilladzi faddala yaumal jumu'ati ala sairil ayyamil usbu' wa ikhtassahu bisa'atid du'a'i fiha mujabum masmu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan muhtawiyatan alal ikhlas wal khudu'. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil a'la wa dzikril marfu'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawiz zuhdi wal khusyu'. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma naha anhu wa hazzar. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi binafsih wa sanna bi malaikati qudsih faqala ta'ala walam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'an kulis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin waj'al baldatana hadihi Indonesia aminatan mutma'innah wasaira buldanil muslimin. Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal ikhwaninal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wajma' kalimatal muslimin 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma anzil rahmata was sihhata was salamah 'alaina wa 'ala ibadikal hujjaj wal mu'tamirin. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa damban maghfura wa tijaratan lan tabura ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurallahal azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.